Saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah perkataan. Kenapa kita mesti harus menjaga perkataan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam setiap perkataan kita tanpa kita sadari menyakiti hati orang lain. Seringkali juga dalam perkataan kita tanpa kita sadari kita berbicara tentang kesombongan kita. Kita memuji sebuah keagungan kita, kemuliaan kita, kemampuan kita, kesuksesan kita. Seringkali kita gunakan untuk membuat diri kita bangga dan mulia di hadapan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa mulut kita inilah harimaunya kita. Jadi ketika kita memperkatakan perkataan yang baik, maka mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita memperkatakan perkataan yang tidak baik, mendatangkan durhaka bagi kita, mendatangkan murka bagi kita. Oleh karena perkataan kita sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat saudara, dalam firman Tuhan di mana di dalam Amsal 12 ayat 13 berkata begini, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau suka menyampaikan sesuatu dengan cara yang sombong, dengan perkataan yang sombong, akan mengakibatkan durhakanya di dalam diri saudara sendiri. Anda akan ditolak, Anda akan mengalami penolakan dari orang lain karena perkataan yang tidak bisa dijaga. Perbuatan yang jahat mengakibatkan pikiran-pikiran yang negatif terhadap diri kita sendiri. Jadi oleh karena itu perkatakanlah perkataan yang baik. Orang yang mengikut Tuhan maka mengalami perubahan, akan selalu menjadi berkat mulai dari etika, perkataan, cara berbicara, selalu sopan dan menghargai. Itu yang dikatakan dengan kasih. Mengasihi sesama itu dengan perkataan. Kita juga sudah melambangkan kasih ketika kita menyampaikan sesuatu kepada sahabat kita dengan penuh rasa sopan, rasa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang yang selalu berbicara benar akan selalu bertemu hal yang baik. Bertemu juga dengan orang-orang yang selalu baik. Karena kita mengeluarkan perkataan yang bersifat membangun. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan itu, memperkatakan perkataan yang baik? Lebih baik kita bicara dalam sehari itu satu kali saja, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, daripada kita banyak berbicara, tetapi kepada kenyataannya menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Saudara, dikatakan di situ saudara, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor yang keluar dari mulut kita seringkali, ya, dalam mulut kita ini sangat mudah untuk memaki, sangat mudah untuk menjelekkan orang lain, sangat mudah untuk meremehkan orang lain, sangat mudah untuk meremehkan kemampuan orang lain. Padahal sesungguhnya kita memiliki kekurangan, kita memiliki keterbatasan, kita memiliki banyak kelemahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa melihat kelemahan itu karena kita merasa kita pede, merasa mampu, memiliki segalanya. Itulah yang membuat kita, saudaraku, sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah sesungguhnya saudara, kita ini adalah milik Kristus Yesus. Seharusnya kita yang sudah bertobat, hidup baru, maka kita harus merubah cara berpikir, merubah kebiasaan berbicara yang kotor, merubah kebiasaan berbicara yang sombong menjadi lebih sopan, lebih rendah hati, lebih menghargai orang lain dengan perkataan kita. Karena nilai daripada kita, nilai harga, nilai yang luar biasa, nilai yang terbaik dalam hidup kita adalah perkataan kita yang bisa kita jaga dengan baik. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di situ, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun.
membangun saudara kita, membangun sesama kita, menjadi motivasi bagi sesama kita, mendorong sesama kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, agar lebih lagi siap untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan baik ini sangat ada faedahnya bagi kita, sangat relevansi bagi kehidupan orang Kristiani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah perkataan yang baik, yang bersifat membangun, memotivasi orang lain, mendorong orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, dikatakan di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia, sehingga melalui perkataan kita orang yang mendengarnya mengalami kasih Tuhan, diberkati melalui perkataan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berbicara banyak, ya, ia berbicara dengan masalah yang ia miliki, tetapi berbeda dengan masalah orang lain yang dihadapi. Persoalan orang yang hidup di dalam perkotaan tentu berbeda dengan masalah hidup yang ada di pedesaan. Dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan tentang teknologi, dan itu semua mengalami ya perubahan dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini, sebagai orang Kristiani, menyesuaikan diri terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya, menyesuaikan diri harus kontekstual dengan keadaan kondisi di mana kita berada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan perkataan yang baik, yang dapat membangun, memotivasi, mendorong orang semakin kuat di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam iman, dan mendapatkan kasih karunia dari Allah.